Hello bright people, welcome back di my channel Pahaya Ribut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kembali lagi di kursi horor. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini dan subscribe channel ini serta memberikan like dan komennya. Memang saya agak terlambat ya upload video karena beberapa pembuatan video saya ada terkena dolar kuning ya, karena pembahasan terlalu sadis. Ada 2 video, jadi harusnya itu keluar namun tidak keluar, dan ini mungkin saya buat untuk menutupinya untuk hari ini. Dan juga ada beberapa faktor karena saya sering meriset ini, saya menceritakan ini, saya mengalami kejadian-kejadian yang agak gimana ya, di luar hukum alam ya teman-teman ya, seperti melihat sosok apa lagi saya tidur atau bagaimana ya, mungkin dari semua kisah nyata saya ini mungkin ada yang tidak senang seperti itu ya teman-teman ya. Oke bright people, kali ini saya akan menceritakan seorang teman saya juga, dia ada ngirim WA saya sebuah ceritanya. Kali ini ceritanya agak singkat ya teman-teman ya. Jadi namanya ini Dewi, ini kejadiannya pada tahun 2009 lalu. Pada saat itu Dewi ini masih kuliah, sudah semester 8 ya. Semester 8, dan pada saat itu orangnya tipikalnya Dewi ini, dia orangnya latah. Jadi teman-teman tahu ya, kalau dikejutkan sedikit dia latah, ngomong jorok, kadang-kadang ngomong baik juga kadang-kadang. Nah lanjut lagi, ya pada suatu malam Dewi ini mengerjakan tugasnya nih di rumah temannya. Nah, pada saat itu hujan gerimis. Nah, pada saat hujan gerimis itu sekitar pukul 11 malam dia pulang dengan hujan gerimis ini nih. Terus waktu dia pulang nih sempat dia mutar-mutar nih. Ternyata minyak dari motor dari Dewi ini udah mau habis, dia pengen ke pom bensin. Nah, pada saat itu pom bensinnya nih agak jauh nih, mutarlah dia. Jadi mutar dia, akhirnya sampai tujuan di pom bensin itu sekitar jam 11 malam. Karena pom bensin ini ada satu yang buka sampai 24 jam ya teman-teman. Pada saat itu di dalam pom bensin itu ada satu mobil sedan. Nah pada sebelum dia mengisi, dia ini kebelet nih. Jadi kebelet buang air. Jadi buang air kecil, masuklah dia ke toilet ya. Dia tanyakan dulu kepada petugas pom bensinnya. Akhirnya dia masuk ke toilet. Nah masuk ke toilet, dia papasan ternyata sama orang yang sedang isi bensin juga, mungkin mobil itu tadi ya teman-teman ya. Papasan, kagetlah dia. Nah karena dia ini kagetan, orangnya yang latah ya teman-teman, jadi mengucapkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah contohnya agak jorok, cuman nggak saya ungkapkan ya. Pocong jelek ya katanya, seperti itu ya teman-teman ya, pocong jelek ya. Nah, jadi tersenyumlah ibu itu pulang. Nah, ibu itu pulang, dia masuk ke WC itu. Nah di dalam WC itu kan di bawahnya kan nggak sepenuhnya full kan teman-teman tahu kan, mungkin seperti di bandara tidak sepenuhnya full. Nah setelah dia buang air, lalu dia lihat nih anunya, ternyata ada benda jatuh putih namun agak kekusaman ya. Nah, setelah itu dia melihat benda jatuh, diketoknya lah yang pintu sebelah ini, Mbak, kainnya jatuh, namun tidak ada jawaban ya teman-teman ya. Pada saat tidak ada jawaban, keluarlah dia ke wastafel itu, lalu dia dicermin nih sambil mencuci mukanya. Nah disitulah gangguan pertama ya teman-teman. Setelah dia cuci mukanya, dia menghadap ke wastafel, ternyata ada pantulan dari cermin itu, sosok putih ya teman-teman. Pocong teman-teman. Sontak dia teriak, berlari keluar, mendatangi beberapa petugas yang ada di pom bensin itu. Dia berkata ada ketemu sosok ya, sosok pocong. Nah pada saat itu dia takut sekali ya teman-teman. Akhirnya petugas itu cuma 2 orang pada malam itu. Cek situasi sana ke daerah toilet pom bensin itu, tidak ada apa-apa teman-teman. Mereka cek kembali, tenang Mbak, ini tidak ada, kami lihat tidak ada melihat apa-apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Setelah itu pulanglah dia, setelah isi bensin dengan ketakutan pulanglah dia ya teman-teman. Pulang, di dalam rumah itu dia punya kunci cadangan ya, jadi dia bisa masuk
dan keluarganya pada saat itu sudah tidur semua. Dia anak pertama, 2 adiknya sudah tertidur, adiknya masih 1 SMA 1 SMP. Nah, setelah sampai di rumah, nah akhirnya dia tertidur ya sekitar jam setengah 1. Di dalam setengah 1 itu tertidur, jadi sebentar-sebentar terbangun ya teman-teman. Jadi ada suara seperti ketokan di kaca dalam kamarnya itu. Dia ada jendela ya di dalam kamarnya, seperti ada ketokan. Bangunlah dia ya kan. Nah setelah bangun dia buka jendela, sosok lagi teman-teman itu buat dia shock, gak bisa berkata-kata. Dia tegang di situ, gak berkata-kata. Sekian detik itu penampakan, dia membaca doa yang dia bisa. Pada akhirnya beberapa detik kemudian sosok itu hilang. Akhirnya dia balik lagi ke tempat tidurnya. Di dalam tempat tidur itu teman-teman, bangun lagi dia setengah 2 karena ada bunyi dari lemarinya. Jadi tempat tidurnya nih di seberang kelihatannya itu ada lemari. Nah di atas lemari itu teman-teman seperti ada yang tertidur, baju putih seperti guling tertidur di atas lemarinya. Dia tidak bisa bergerak lagi pada saat itu teman-teman. Bayangkan ya teman-teman, gimana kalau kondisi teman-teman seperti itu. Mau lari tidak bisa, ya terpaksa kan membaca doa yang bisa kita, yang sebisa kita mampu aja ya teman-teman. Nah disitulah, aduh kenapa ini dia pencari penyebabnya. Dalam hatinya sempat berpikir, apa salah saya kepada pocong itu ya teman-teman ya. Jam 3 dia kebangun nih. Akhirnya dia ke WC. Jadi karena susah tidur beberapa kali, badannya sudah berkeringatan. Ke WC lah dia. Di dalam WC pulang lagi ke kamar, masuk ke dalam kamar, dia disuguhi lagi penampakan teman-teman. Pocong itu ada di sudut kamar, berdiri menatap dia saja, matanya putih dengan muka yang pucat. Di situ dia tidak bisa kemana-mana. Dia nggak bisa berteriak. Dia bisa akhirnya menggerakkan kakinya dan teriak, tolong hantu. Nah akhirnya seluruh keluarganya, adik-adiknya sama orang tuanya bangun. Kenapa kamu Dewi? Saya melihat hantu. Akhirnya pada saat itu dia ditemani oleh dua adiknya tidur sampai pagi. Nah, setelah besoknya ya kembali nih lagi ke pom bensin itu. Kenapa sebenarnya, apa yang terjadi sehingga membuat sosok-sosok itu menghantui dia? Ternyata waktu dia mencari tahu di daerah sekitar situ memang ada penemuan jasad ya teman-teman. Jadi penemuan jasad yang tidak diketahui. Nah penyebabnya karena dia ngomong sembarangan, latah itu tadi teman-temannya. Penyebabnya itu akhirnya dia di situ dengan di dalam hati ya dia meminta maaf bahwa dia tidak sengaja berkata di daerah situ teman-teman. Nah, pulanglah dia setelah meminta maaf seperti itu. Akhirnya beberapa hari kemudian itu tidak pernah mengalami kejadian. Itulah teman-teman, karena kita salah ucap sekalipun itu cukup juga ya, membuat kita bisa dikejar seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, mungkin jaga bicara ya kalau di tempat-tempat yang sedikit ini angker. Saya harap jangan seperti itu ya teman-teman. Oke, brave people, itulah teman saya Dewi menceritakan cerita ini. Baru dia ceritakan kejadian ini dari 2009. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, menonton video ini. Saya tim Hayat Reward. See you in the next video.